Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nabila dengan NIM 1906411000017. Kelas 6A. Di sini saya akan melakukan telaah artikel yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA pada Model Pembelajaran Kreatif Problem Solving atau GPS. Oke. Artikel ini memiliki abstrak, yaitu metode penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen yang bersifat kuantitatif, yaitu kelas eksperimen digunakan model kreatif problem solving, sedangkan di kelas kontrol digunakan metode konvensional. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kelas eksperimen dengan melakukan pretest diperoleh rata-rata hasil belajar 62,65 dan post-test diperoleh dengan rata-rata hasil belajar yaitu 84,61. Sedangkan di kelas kontrol, pada pretest diperoleh rata-rata hasil belajar 64,54. Sedangkan di post-test diperoleh rata-rata hasil belajar yaitu 73,70, yang artinya model pembelajaran kreatif problem solving lebih berpengaruh pada hasil belajar. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan perhitungan uji hipotesis yang diketahui T hitung sama dengan 5,216 lebih besar dari T tabel, yaitu sama dengan 1,667 dengan signifikan 5%. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh model pembelajaran kreatif problem solving terhadap hasil belajar kognitif siswa. Di sini poin-poin yang akan saya telah yaitu tentang identitas artikel, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan serta kesimpulan. Identitas artikel. Artikel ini memiliki judul yaitu Peningkatan Hasil Belajar IPA pada Model Pembelajaran Kreatif Problem Solving atau GPS. Penulisnya yaitu ada Darmawan Hareva, Tatema Talaumbanua, Murni Hatisarumaha, Calvin Tinus Dururu, dan Mas Tawati Nururu, yang memiliki tahun terbit yaitu 2020 dan memiliki halaman serta volume yaitu 1-18 halaman dan dengan volumenya yaitu 3 dan dengan nomor 1. Nama jurnalnya yaitu Musamus Journal of Primary Education. Yang pertama yaitu pendahuluan. Proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh guru agar siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPA akan menciptakan pengalaman yang bermakna, menurut Sugiyarto 2008. Kegiatan pembelajaran terhadap siswa dapat dilaksanakan baik dan tepat. Seorang guru harus memahami bagaimana kepribadian siswa, khususnya yang masih belum termotivasi untuk belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai suatu perubahan positif dan ditunjukkan pada taraf kehidupan. Menurut Budi Ningsih 2005, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Sedangkan menurut Rusman 2014, bahwa belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan sebagai tujuan dan proses membuat melalui berbagai pengalaman. Proses pembelajaran diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang mengkondisikan seseorang belajar. Dengan demikian, pembelajaran lebih difokuskan agar siswa dapat belajar secara optimal melalui berbagai kegiatan aktif dan kreatif yang dilakukan pendidik. Menurut Dimyati dan Mujiono 2009 menyatakan bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Menurut Sanjaya, beberapa peran guru dalam proses pembelajaran yakni 1. Guru sebagai sumber belajar. Peran sebagai sumber belajar berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran. 2. Guru sebagai fasilitator. Guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. 3. Guru sebagai pengelola. Guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman.
Yang keempat yaitu guru sebagai demonstrator. Yaitu guru sebagai demonstrator adalah guru yang berperan untuk menunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Dan yang kelima yaitu guru sebagai pembimbing. Suprijono 2010 berpendapat bahwa model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dan dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Sedangkan menurut Arens dalam Suprijono 2010 menyatakan bahwa model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang menuliskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Hareva 2020, creative problem solving adalah suatu cara berpikir dalam bertindak dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi, creative problem solving adalah suatu proses, metode, maupun sistem untuk mendekati suatu masalah dengan cara efektif dan efisien. Menurut Hareva juga pada tahun 2020, model Creative Problem Solving atau CPS adalah model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Model pembelajaran Creative Problem Solving juga merupakan variasi dari pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving melalui teknik sistematik dalam mengorganisasi gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan menggunakan model pembelajaran ini diharapkan membangkitkan kreativitas siswa dalam mempelajari IPA sehingga dapat memperoleh manfaat yang maksimal baik dari proses maupun hasil belajarnya. Yang ketiga yaitu metode. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Teluk Dalam menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen dengan paradigma kuantitatif. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data tentang hasil pembelajaran siswa dalam penelitian ini berupa tes objektif atau pilihan ganda dengan satu jawaban benar yang berjumlah 30 butir soal. Sumber data adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa hasil belajar kognitif siswa. Tes hasil ini terdiri dari tes awal dan tes akhir. Tes awal dan tes akhir sama, hanya saja penyusunan butir soalnya diacak. Tes awal atau pretest diberikan kepada sampel penelitian sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran creative problem solving dan model pembelajaran konvensional, sedangkan tes akhir atau post-test merupakan kegiatan akhir yang dilakukan kepada seluruh sampel. Yang keempat yaitu hasil dalam pembahasan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tes yang dilakukan, maka dapat dilakukan perhitungan validitas tes dengan menggunakan rumus produk momen menurut Hamzah 2013. Perhitungan validitas pada item nomor 1 sebagai berikut. Untuk N sama dengan 34 pada taraf signifikan 5% dengan theta yaitu 0,05 diperoleh R tabel yaitu 0,339 karena R X Y lebih besar dari R tabel. Maka tes item nomor 1 dinyatakan valid. Hasil tes awal. Berdasarkan tabel 6 ini, di atas dapat diketahui bahwa jumlah seluruh siswa 34 orang, yaitu siswa yang memperoleh nilai 40 sebanyak 2 orang, siswa yang memperoleh nilai 43,33 ada 1 orang, siswa yang mendapatkan nilai 46,67 itu 1 orang, siswa yang mendapatkan nilai 52 orang, yang mendapatkan nilai 53,33 itu 2 orang, 56,67 itu 2 orang, 60 dengan 6 orang atau 6 siswa, 63,33 ada 3 siswa, 66,67 ada 2 siswa, 70 dengan 5 siswa, 73,33 ada 4 siswa, 76,67 dengan 2 siswa, dan nilai 80 dengan 2 siswa. Yang siswa bisa ditotal dengan yaitu 34 siswa. Dengan nilai total keseluruhan yaitu 2130. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai rata-rata untuk tes awal di kelas eksperimen sebesar 62,65. Hasil tes akhir. Berdasarkan tabel nomor 10 ini,
Dapat diketahui bahwa jumlah seluruh siswa 34 orang, yaitu siswa yang memperoleh nilai 63,332 orang, dengan nilai 71 orang, dengan nilai 76,672 orang, dengan nilai 87 orang siswa, 83,332 orang, 86,676 orang, 90 dengan 8 siswa, dan yang terakhir yaitu dengan nilai 93,33 dengan 6 orang, yaitu dengan jumlah siswa 34 yang memiliki nilai total yaitu 2876,67. Berdasarkan hasil belajar siswa, untuk menentukan hasil rata-rata hitung penelitian pada kelas eksperimen menggunakan rumus X sama dengan sigma N X per N sama dengan 2876,67 dibagi dengan jumlah siswa yaitu 34 yang memiliki hasil yaitu 84,61. Berdasarkan hasil rata-rata tersebut, siswa akhir dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa atau hasil belajar di kelas eksperimen termasuk kategori sangat baik. Berdasarkan hasil analisis data penelitian di kelas 7C sebagai kelas eksperimen, setelah menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving ditemukan bahwa ada pengaruh terhadap hasil belajar siswa dibanding dengan hasil yang diperoleh pada tes awal sebelum peneliti melaksanakan pembelajaran. Hal ini terlihat pada rata-rata nilai hasil belajar yang diperoleh siswa pada tes awal yaitu 62,65, termasuk dalam kategori cukup berdasarkan kriteria rata-rata hasil belajar. Hasil ini diperoleh sebelum peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas eksperimen, sedangkan rata-rata nilai hasil belajar yang diperoleh siswa pada tes akhir setelah menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving di kelas eksperimen adalah 84,61, termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan dengan kriteria rata-rata hasil belajar. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh T hitung sebesar 3.997 dan T tabel sebesar 1.986. Maka keputusan hipotesis nihil atau H0 ditolak dan disimpulkan bahwa model pembelajaran kreatif problem solving dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti mengungkap bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kreatif problem solving terhadap hasil belajar siswa di kelas 9 negeri 2 tentang dengan nilai signifikan sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,050 yang berarti rata-rata hasil belajar kedua kelompok berbeda, dan karena rata-rata kelas eksperimen 73.435 lebih tinggi dari kelas kontrol yaitu 62.325. Berdasarkan hasil tes awal dan tes akhir yang dilakukan oleh peneliti pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, maka peneliti melakukan pengujian hipotesis mengetahui pengaruh model pembelajaran kreatif problem solving. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diketahui T hitung sebesar 5.216, kemudian dikonsultasikan pada tabel dengan harga T dengan taraf signifikan 0,05, di mana T tabel sebesar 1.667 yang berarti 5.216 lebih besar dari 1.667. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka A-nya diterima dan H0-nya ditolak pada taraf signifikan 5%, yang artinya ada pengaruh model pembelajaran kreatif problem solving terhadap hasil belajar kognitif siswa SMP Negeri 1 Teluk dalam materi pembelajaran IPA. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kreatif problem solving lebih berpengaruh dibanding dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar kognitif siswa. Berdasarkan hasil analisis dan hasil temuan penelitian sebelumnya, peneliti menarik beberapa kesimpulan bahwa model pembelajaran kreatif problem solving berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPA kognitif siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji hipotesis diketahui T hitung sebesar 5,216, kemudian dikonsultasikan pada tabel harga T dengan taraf signifikan 0,05, di mana T tabel sebesar 1.667 yang berarti 5.216 lebih besar dari 1.667. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka A-nya diterima dengan H0 ditolak pada taraf signifikan 5%, yang artinya ada pengaruh
model pembelajaran kreatif problem solving terhadap hasil belajar kompetisi siswa pada mata pelajaran IPA. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka model pembelajaran kreatif problem solving memiliki pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar IPA siswa. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.